Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angela Jebanul dengan NIM 2020110133. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 akuntansi keuangan menengah 1 tentang rekonsiliasi bank 4 kolom. Oke, baik. Di materi tentang contoh rekonsiliasi bank 4 kolom. Januari 2001 dibuka rekening giro dengan setoran perdana 75.000. Lalu dilakukan setoran atas yang diterima dari pelanggan 154.000 dan setelah diproses 24.000 dari cek yang disetor tersebut dikembalikan bank karena tidak cukup dana. Penyelesaiannya, dana dan mekanisme pencatatannya sebagai berikut. Yang pertama, catatan perusahaan. Perusahaan mencatat setoran perdana sebesar 75.000. Lalu perusahaan menerima dan begitu pula catatan bank. Transaksi berjalan juga di pihak bank seperti itu juga yaitu Rp75.000. Lalu perusahaan menerima cek dari pelanggan dan yang sudah jatuh tempo diserahkan ke bank untuk ditagih sebesar Rp154.000. Perusahaan dalam hal ini sudah membukukan sebagai suatu penambah saldo di bank. Nah, bagaimana dengan pihak bank? Pihak bank juga melakukan hal yang sama dengan nominal Rp154.000. Ternyata setelah diproses dari Rp154.000 itu 24.000 dikembalikan. Kenapa? Karena tidak ada dananya. Tentu yang 154.000 ini menjadi berkurang. Nah, bagaimana mencatat pengurangan tersebut? Pihak bank mengurangkan jumlah sisi penerimaan atau penambahan. Jadi, satu komponen atau satu tempat dengan setoran. Sementara pihak perusahaan mencatatnya sebagai pengeluaran sebesar 24.000. Idealnya kalau perusahaan mencatat 24.000, maka di sisi perusahaan terjadi penambahan pengeluaran. Yang berikut, mari kita lihat saldonya. Setelah kita hitung saldonya, dicatat perusahaan saldo sebesar 205.000. Begitu pula di bank. Kalau dilihat dari saldo tidak ada yang perlu direkonsiliasikan. Rekonsiliasi 4 kolom tidak hanya membicarakan saldo, tapi juga dari masing-masing komponen penerimaan dan juga komponen pengeluaran. Oke, mari kita lihat rekonsiliasi per 31 Januari. Saldo perusahaan dan bank sebesar 205.000. Kalau kita lihat kedua saldo ini sama 205.000. Apakah tidak ada rekonsiliasi? Ada. Justru dalam kasus ini peran rekonsiliasi 4 kolom menjadi semakin jelas.
Seperti yang diuraikan pada penjelasan sebelumnya, rekonsiliasi 4 kolom tidak hanya merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir, tapi juga merekonsiliasi sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Kita lihat catatan bank dan saldo awal, yaitu 75.000. Kemudian atas penerimaan 130. Padahal yang disetorkan atau dicatat di bank pada awal itu Rp154.000. Setelah diproses, ternyata 24.000-nya kosong. Oleh karena itu, hal ini dikurangi. Cara kurangnya, sisi penerimaan yang dikurangi, sementara pihak perusahaan tidak mengurangi sisi penerimaan, tapi menambah sisi pengeluaran. Jadi, disinilah asal dari Rp130.000. Rp130.000 tambah Rp75.000 sama dengan Rp205.000. Menurut catatan perusahaan, Rp75.000 saldo awal, Rp154.000 penerimaan, kemudian dikeluarkan Rp24.000, jadi tidak mengurangi penambahan, tapi menambahi pengeluaran Rp24.000. Saldo tetap Rp205.000. Jadi kolom saldo di kedua sisi sama, tapi untuk setor penerimaan dan pengeluaran tidak sesuai. Untuk itu kita melakukan rekonsiliasi. Kita anggap saja sistem bank yang menjadi patokan. Kalau sistem bank yang menjadi patokan di bank, berarti penerimaan kita kurangi Rp24.000 dan pengeluaran juga kita kurangi Rp24.000. Setelah itu kita total semuanya. Saldo awal Rp75.000, penerimaan Rp130.000, pengeluaran 0, dan saldo akhirnya Rp205.000. Jadi semua sektor sama saldo akhirnya. Sekian penjelasan tentang rekonsiliasi bank. Sekian dan terima kasih.